Hai semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di Aquilas Room. Kita hidup di negara Indonesia, sementara di dunia ini banyak sekali negara-negara lainnya yang mungkin jumlahnya banyak juga yang belum tahu ada berapa sih negara yang terdapat di dunia kita ini, di bumi kita ini. Ternyata guys, ada 196 negara yang terdapat di bumi kita ini yang saat ini diakui kenegaraannya. Dan di antara dari 196 negara ini, ada beberapa negara yang dikenal dengan negara paling tidak aman di dunia. Kali ini, Aquilas Room tertarik untuk membahas negara-negara mana sih yang kira-kira termasuk dalam kategori yang paling tidak aman di dunia ini. Dan ini kita sandingkan dengan tingginya tingkat pembunuhan yang terjadi atau kriminalitas lah ya, yang berujung pada kematian atau pembunuhan yang terjadi di negara-negara tersebut. Di peringkat kelima, ada negara namanya Lesotho. Bukan soto yang itu ya. Jadi, negara ini adalah negara kecil yang terdapat di benua Afrika, tepatnya di Afrika Selatan, dan ini negaranya bekas jajahan Inggris di tahun-tahun sebelumnya ya. Dan dia baru merdeka di tahun 1966, tepatnya pada Oktober tanggal 4 di 1966. Nama Lesotho sendiri itu diambil dari bahasa Sesotho yang berarti tanah orang-orang yang berbicara. Dan negara ini memiliki ibu kota namanya Maseru ya, yang artinya dia adalah tanah batu merah. Lebih dari 40% penduduk Lesotho sendiri hidup di bawah garis kemiskinan. Dan mungkin ini yang menjadi salah satu penyebab utama kenapa di Lesotho sangat banyak terjadi kasus pembunuhan. Ya mungkin karena kriminalitas mereka yang didasari oleh kemiskinan yang mereka alami, membuat mereka banyak sekali melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang berujung pada kematian dari korban tindakan kejahatan tersebut. Karena penduduk Lesotho ini pendapatan per kapitanya sangat kecil guys. Jadi sekitar 1,25 dolar per harinya. Penduduk Lesotho ini sendiri pada tahun 2018, sensus terakhirnya mereka itu berjumlah sekitar 2.108.000 jiwa. Gilanya guys, dari setiap 100.000 orang yang ada di sana, biasanya terjadi diantaranya 38 kasus pembunuhan. Jadi kalau penduduknya ada 2.100.000, itu mungkin tinggal dibagi aja ya, dibagi 100.000 ya lumayan tinggi ya. Berarti per tahunnya itu sekitar, jadi kalau penduduknya Lesotho itu ada 2.108.000 jiwa, dan dari setiap 100.000 jiwa terjadi 38 kasus pembunuhan, maka dalam 1 tahun, kalau di rata-rata berarti Lesotho ini hampir kehilangan 801 orang setiap tahunnya atas kasus pembunuhan. Dan ini gila guys, kalau untuk kasus kriminalitas berarti Lesotho ini udah cukup crazy ya. Cukup kacau juga gitu kan. Penyumbang terbesar dari kasus pembunuhan di Lesotho ini terjadi karena di sana banyak sekali geng-geng atau kelompok-kelompok penjahat yang akhirnya sering bentrok antara satu dengan yang lainnya. Banyak juga kasus yang terjadi karena adanya perampokan dengan disertai pembunuhan dan sebagainya. Lebih gilanya lagi guys, baru-baru ini Perdana Menterinya Lesotho mengundurkan diri bersama dengan istrinya. Jadi mereka mengundurkan diri karena Perdana Menterinya terlibat kasus pembunuhan atas mantan istrinya, men. Ini buat gue sih lumayan ya menyedihkan ya, karena sampai seorang Perdana Menterinya pun kena terlibat kasus pembunuhan, dan dia menjadi Perdana Menteri di negara yang memang terkenal atas kasus-kasus pembunuhan yang cukup banyak setiap tahunnya, yaitu di urutan keempat. Ada yang bisa nebak nggak negara mana kira-kira? Gue kasih tahu aja lah ya. Negara urutan keempat ini diisi oleh Jamaika guys. Luasnya sekitar 11.000 km. Pada sensus terakhir di 2018, jumlah penduduk mereka itu adalah sekitar 2.936.000 jiwa. Dari setiap 100.000 orang di sana terjadi 39 kasus pembunuhan. Tepatnya 39,3. Jadi ya cukup besar ya. Kalau dikali dengan jumlah
penduduk dia secara keseluruhan, maka setahunnya itu Jamaika bisa kehilangan sekitar 1.115 nyawa lah ya, sekitar segituan lah ya. Jamaika sendiri guys, sebetulnya dia penghasil logam yang namanya bauksit, dan dia menjadi penghasil terbesarnya di dunia saat ini. Jadi kalau secara klasifikasi sebenarnya dari ekonominya itu Jamaika masuk ke kelas ekonomi menengah ke bawah lah ya. Jadi nggak miskin-miskin amat kayak Lesotho sebetulnya. Banyak juga kasus pembunuhan yang terjadi di sana itu lebih dikarenakan di sana juga banyak geng, terutama narkoba, geng-geng narkoba gitu. Jadi mereka sering bentrok. Karena yang jadi akar permasalahan atau yang sering jadi penyebab pembunuhan di Jamaika itu adalah geng-geng narkoba. Korban pembunuhannya secara mengejutkan adalah kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai polisi guys. Jadi di sana polisi itu bukan menindak kasus pembunuhan, tapi malah jadi korban pembunuhannya guys. Kacau ya negara ini ya. Dan gilanya lagi, ternyata tingkat pembunuhan tertinggi di Jamaika sendiri terjadi di ibu kotanya Jamaika guys. Ya, di Kingston, kota Kingston ya. Merek USB itu ada yang namanya Kingston, mungkin terinspirasi dari ibu kotanya Jamaika guys. Masuk di posisi ketiga ditempati oleh negara Venezuela. Sebenarnya negara ini terdaftar dengan nama Republik Bolivar Venezuela karena di sana terkenal dengan kaum Bolivarnya waktu zaman perang zaman dulu lah ya. Gue juga lupa tahun berapa gitu, tapi yang jelas mereka terdaftar atau terregistrasi dengan nama Republik Bolivar Venezuela. Negara ini juga menjadi salah satu negara terluas yang ada di dunia. Tepatnya menduduki peringkat 33 kalau nggak salah ya. Jadi dengan luas wilayah total mereka itu sekitar 916.445 km. Wah, jadi cukup gede juga ya guys. Dan negara ini uniknya itu hampir menyerupai bentuk segitiga lah kalau di peta tuh bentuknya ya. Negara ini juga termasuk negara yang masuk ke dalam ekonomi menengah ke bawah. Venezuela sendiri sebetulnya di awal-awal tahun 2000-an itu cukup tenar namanya ya, karena mereka salah satu negara yang sangat berani menentang Amerika. Walaupun mereka sendiri sebenarnya terletak negaranya di benua Amerika juga, utamanya di Amerika Selatan ya. Jadi dekat sama Argentina, Kolombia, dan sebagainya. Kenapa mereka bisa berani menentang Amerika? Karena mereka ini menguasai industri gas dan minyak bumi, guys. Jadi sebenarnya mereka tuh kuat di awal-awal ya. Tapi pada tahun 2016, presiden mereka yang saat itu tenar ya, namanya Hugo Chavez waktu itu ya, itu mau dilengserin atau mau ganti periode dengan presiden yang baru tuh. Jadi mereka mengalami yang namanya konflik sosioekonomi. Venezuela sendiri mulai mengalami kemunduran ekonomi di November 2016. Ketika itu Hugo Chavez lengser dan digantikan penerusnya yaitu Nicolas Maduro. Bukan Madura guys, Maduro tapi. Dan Presiden Maduro ini ternyata kurang cakep nih dalam hal ekonominya, sehingga negara Venezuela sendiri mengalami yang namanya hiperinflasi. Itu gilanya ya, di tahun 2018 mereka mengalami sampai 1.000.000%, Bray. Gila men. Kita waktu di tahun 1998 masih inget ya, mungkin ya teman-teman sebagian ngalamin juga ya, ketika Pak Soeharto lengser tuh ya Indonesia juga sama mengalami yang namanya inflasi, tapi nggak sampai 1.000.000% guys. Dan itu aja rakyat udah jerit-jeritan, dan ini Venezuela sampai 1.000.000%. Bayangkan, Venezuela ini mulai menjadi tidak aman di tahun-tahun tersebut ya. Mulai dari 2016, 2017, 18 sampai sekarang tahun 2020. Bahkan banyak sekali penduduk di negara tersebut menganggap negaranya sudah tidak aman lagi, guys. Ini benar-benar udah kacau ya di sana gitu ya. Sempat sampai banyak kasus penjarahan, kasus pembunuhan, perampokan dan sebagainya, karena mereka tuh udah nggak lazim hidupnya ketika terjadi inflasi yang luar biasa besar itu sendiri. Ini sih gue nggak tahu ya, mungkin juga bagian dari, kalau orang-orang yang pecinta konspirasi mungkin menganggapnya ini konspirasinya Amerika nih. Dikit-dikit Amerika, dikit-dikit Cina gitu ya. Tapi gue nggak ngerti sih. Gue juga bukan penikmat teori-teori tersebut. Tapi yang jelas memang terjadi demikian nih. Ketika Venezuela dulu dikenal lantang berani menentang Amerika, terutama kebijakan-kebijakannya, dan sekarang tiba-tiba ngalamin yang namanya hiperinflasi. Jadi luar biasa ya. Gilanya lagi ya sama kayak halnya Jamaika, Venezuela sendiri ibu kotanya namanya Caracas.
dan itu menjadi sumber utama atau salah satu kota penyumbang kasus pembunuhan terbesar di negara tersebut, yaitu sekitar 57 kasus guys dari 100.000 jiwanya. Jadi banyak sekali pembunuhan di sana, terutama karena perang terhadap narkoba juga salah satunya. Terus juga ada geng-geng yang memang suka ngumpul-ngumpul dan perang antar geng dan sebagainya, gila nih. Dan apalagi sekarang ditambah dengan hancurnya mata uang mereka, sehingga mereka jadi banyak yang alih profesi, putus pekerjaan mungkin ya, depresi, akhirnya jadi perampok, akhirnya jadi pembunuh dan sebagainya. Oke, sekarang kita masuk ke posisi berikutnya, yaitu posisi yang lebih brutal lagi dari yang 3 negara yang kita bahas sebelumnya. Yang pertama tadi kan kita bahas sudah Lesotho yang dari Afrika ya. Terus ada lagi Jamaika, masih dari Afrika. Masuk ke yang ketiga yaitu Venezuela, mulai dari Amerika Selatan ya. Dan di posisi keempat ini ada Honduras guys. Honduras itu mungkin kalian pernah beberapa kali lihat ya, salah satu negara dengan destinasi wisata yang cukup oke lah ya. Banyak sekali tujuan wisata di negara tersebut. Tapi guys, dia juga menjadi salah satu negara yang paling brutal yang ada di dunia ini. Honduras sendiri terletak secara geografisnya di Amerika Tengah guys. Dan dia adalah negara termiskin di benua Amerika. Dan ini terjadi karena mereka itu gak bisa lepas dari pengalaman buruk mereka, yaitu penjajahan dari Spanyol. Ya, mereka sendiri sebenarnya udah merdeka dari tahun 1821. Pengalaman pahit mereka dari penjajahan Spanyol masih tertanam hingga saat ini guys. Bayangin ya. Jadi lukanya ini tuh wah luar biasa mungkin ya. Gua gak tahu apa yang dilakukan Spanyol kepada Honduras, tapi yang jelas mereka tuh sulit move on lah ya. Jadi banyak sekali tindakan kejahatan di negara Honduras ini sendiri. Karena memang ekonominya mereka tuh dari mulai mereka merdeka sampai saat ini belum bisa bangkit guys. Banyak sekali penjajahan secara tidak langsung ya, tidak menggunakan kekerasan tapi melalui eksploitasi alam atau penguasaan lahan-lahan yang memang berharga di Honduras oleh negara-negara lain. Jadi Honduras sebetulnya masih dalam kondisi penjajahan juga, tapi secara halus mungkin ya guys. Honduras menjadi salah satu negara dengan pembunuhan tertinggi di dunia, disertai, ini gilanya Honduras ya, disertai dengan kekerasan seksual. Jadi ini salah satu negara yang nggak ramah sebetulnya untuk turis ya, karena tingkat kejahatan mereka itu disertai dengan adanya pemerkosaan juga, terutama bagi kaum wanitanya gitu ya. Ini bahaya sekali guys. Dari 100.000 orang yang ada di sana, dari setiap 100.000 orang yang ada di sana, menurut data yang ada itu terjadi sekitar 90 kasus pembunuhan lah, 90 sampai 91 kasus pembunuhan dari setiap 100.000 orang. Sementara datanya mereka di tahun 2018, jumlah total populasi mereka itu mencapai 9.580.088 orang guys. Jadi ya kalau dibagi 100.000 dan dikali 90 maka hasilnya banyak guys. Dan sebagaimana dengan negara-negara lain juga yang sebelumnya kita bahas, perang narkoba menjadi salah satu penyumbang terbesar kasus pembunuhan di negara Honduras ini sendiri. Jadi Amerika Serikat itu menjalankan operasi yang membuat geng-geng narkoba sulit untuk masuk ke Amerika. Ini berimpact ke negara-negara terutama di negara Amerika Selatan dan Amerika Tengah yang memang banyak geng narkoba di sana guys. Nggak bisa masuk ke Amerika, maka dia buat onar di negaranya masing-masing ya, termasuk Honduras. Jadi salah satu geng yang terkenal di sana itu MS-13 namanya guys. Itu lumayan sadis, nanti lo bisa googling mungkin untuk lebih tahu si MS-13, karena kali ini aku Classroom nggak akan bahas tentang itu. Tapi yang jelas Honduras sendiri menjadi negara yang cukup brutal. Kasus yang paling baru yang terjadi di Honduras itu cukup gila, cukup viral juga ya di sana ya, terutama di benua Amerika sendiri, karena pernah terjadi di 2019 itu perang antar geng di dalam penjara guys. Udah di penjara masih bisa perang tuh geng narkoba ya. Gila memang mereka itu, udah nggak ada otak mereka itu, udah nggak ngerti lah gua tuh maunya apa itu. Udah di penjara masih bisa perang guys. Lu bayangin senjatanya dari mana ya, mungkin senjatanya ya sarung kali ya atau gimana, gua nggak ngerti. Tapi yang jelas terjadi tuh di 2019 dan itu menewaskan sedikitnya 36 orang narapidana yang ada di penjara
di negara Honduras. Oke, kita tiba di negara paling gila, paling brutal, paling keji, karena banyak sekali kasus pembunuhan yang terjadi di negara ini. Dan ini ya cukup menyedihkan ya, karena ya mungkin nyawa orang di negara ini nggak terlalu berarti atau gimana buat mereka ya. Jadi banyak sekali terjadi pembunuhan di negara ini. Kira-kira negara mana guys? Bisa nebak nggak? Indonesia? Bukan. Salah. Indonesia ternyata aman guys. Negara yang akan kita bahas kali ini nggak jauh dari Honduras. Jadi masih tetanggaan nih sama yang tadi. Negara brutal juga ya. Dan lagi-lagi dari benua Amerika, tepatnya di Amerika Tengah. Ada yang bisa nebak nggak kira-kira negara mana? Nama negaranya adalah República de El Salvador. Biasa dikenal dengan sebutan El Salvador. Ini negara ya. Gue sih sebenarnya jujur ya, nggak sering denger ini negara, prestasinya apa sebetulnya gitu ya. Jarang masuk ke Olimpiade pun ya gue juga nggak pernah nonton. World Cup juga nggak pernah masuk. Prestasinya dia ternyata di bidang kejahatan guys. Gila ya. Jadi mereka itu menjadi negara paling brutal yang ada di dunia. Yaitu dengan tingkat pembunuhan yang mencapai 108 jiwa dari setiap 100.000 penduduknya. Bayangin guys, jadi penduduknya dia di 2018 itu sekitar 6 jutaan ya, 6 juta 100 sekian ribu orang lah ya. Negara El Salvador sendiri itu luasnya sekitar 21.040 km. Ya lumayan gede juga ya, tapi dengan penduduk yang 6 juta orang ya cukup padat lah ya. Dari setiap 100 ribunya bayangin guys, mati 108 jiwa. Coba kalau dikali sekian, dibagi sekian, wah lumayan oke lah ya. Gue males ngitungnya, tapi nanti lu bisa ngitung sendiri lah ya, sekitar berapa. Nanti tolong isi di kolom komen aja ya, biar gue juga bisa lihat, karena gue males ngitungnya serius, karena udah banyak juga nih. Di El Salvador ini sendiri guys, sama kayak di Honduras, mereka itu ada geng narkoba di Amerika Tengah terlebih tepatnya ya. Di benua Amerika bagian tengah itu ada geng namanya MS-13. Nanti kalian bisa googling lagi-lagi untuk lebih tahu detail tentang mereka. Tapi jangan jadi anggotanya ya guys, mudah-mudahan nggak jadi anggotanya. Tapi mereka ini memang geng yang wah gila men, hobinya tuh ribut ya. Bahkan sama sesama anggota MS-13 mereka ribut untuk biar tahu tuh mana dari anggota MS-13 yang paling oke nih. Padahal mereka satu geng. Tapi mereka tuh hobi perang kali ya. Cita-citanya waktu kecil mungkin apa gue nggak ngerti, tapi yang jelas mereka tuh perang mulu kerjaannya. Dan di bulan April 2020 yang paling terbaru, terjadi dalam satu hari terjadi 22 kasus pembunuhan di hari yang sama tuh di negara El Salvador ini sendiri, yang membuat pemerintahnya tuh kesel. Akhirnya tersangka-tersangka yang ketangkep di hari tersebut atas kasus pembunuhan yang terjadi itu langsung dimasukin ke dalam penjara dan langsung disatuin menjadi satu ruangan atau satu sel, dan mereka tuh nggak pakai lagi disinfektan lah, dicek covidnya gitu kan, lagi zaman covid ya itu ya, di April 2020 ini. Jadi mereka tuh nggak dicek lagi, bodo amat pokoknya lu masuk udah covid ketularan semuanya lah gitu. Saking pemerintahnya tuh udah kesel lah sama orang-orang ini. Oke guys, jadi cukup sekian ya. Kita udah bahas 5 negara, kita review lagi ya. Yang pertama ada Lesotho dari benua Afrika, yang kedua ada Jamaika juga benua Afrika, yang ketiga itu Venezuela di benua Amerika Selatan. Terus ada juga Honduras, dan yang terakhir tadi El Salvador. Yang paling brutal nih Honduras sama El Salvador juga. Gila men. Jadi buat gua sendiri, setelah gua baca ya, Aquilas Room tuh cukup banyak ngambil sumber dari beberapa artikel dan berita dari semua negara yang ternyata paling banyak kasus pembunuhannya. Penyumbang terbesar dari kasus-kasus tersebut adalah geng narkoba guys. Wah bener kata mak bapak gue ya, jangan pakai narkoba guys, jangan dah. Karena ntar lu bisa masuk ke gengnya mereka juga, dan akhirnya bisa jadi kemana-mana lah. Tindakan-tindakan yang dilakukan mungkin udah brutal. Mungkin kita beruntung ya ada di Indonesia, karena di Indonesia itu nggak melegalkan senjata api guys. Dan di sana senjata api itu legal. Oke guys, jadi sekian pembahasan video yang Aquilas Room bahas kali ini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol likes-nya dan share ke seluruh media sosial yang kamu punya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang seru lainnya. See you on the next video.